Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah konseling perorangan atau konseling individu. Dimana kalau dalam BK Pola 17+ ini berada pada layanan yang kelima. Kalau dalam BK komprehensif ini berada dalam layanan respon gitu ya. Nah, nanti kalau saya benarkan lagi kalau ini udah ingat ya. Nah, dalam layanan ini kita sudah harus memahami beberapa teknik gitu ya. Kalau nggak salah kemarin sudah ada teknik ya, belum ya. Nah, ini teknik pertama kayaknya tentang keterampilan dasar dalam hubungan konseling, terutama ini yang keterampilan yang memang basicnya yang harus Anda miliki dalam suasana konseling atau tidak suasana konseling. Maksudnya kenapa dalam suasana non konseling pun Anda harus punya keterampilan ini gitu ya. Jadi keterampilan konselor gitu ya, bukan hanya keterampilan dalam layanan bimbingan dan layanan konseling perorangan gitu ya. Oke. Nah, keterampilan yang saya maksud di sini ada dua, itu keterampilan 3M dan keterampilan membuka diri. Nah, dua dulu hari ini gitu ya. Nah, apa itu 3M gitu? 3M itu apa gitu? Nah, 3M itu sebelum kita masuk ke sana ada sebuah kutipan yang bagus menurut saya gitu ya. The reason why we have two ears gitu ya, and one mouth is that we may listen the more and talk the less. Kalau saya selalu ngucapinnya maaf ya, terbawa dibenerin gitu ya. Jadi alasan Tuhan itu ciptain kita dua telinga dan cuma satu mulut itu karena kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini relate banget sama kehidupan kita sekarang gitu ya, dimana sekarang ini kebanyakan orang pinginnya cuma didengar tapi nggak mau mendengarkan gitu ya. Terjadi banyak masalah, terjadi banyak konflik itu karena terlalu banyak orang yang pingin didengar tapi sangat sedikit orang yang mau mendengar. Entah itu dalam keluarga, dalam hubungan persahabatan, dalam negara mungkin bahkan gitu ya. Ketika terlalu banyak orang berbicara dan yang mendengar sedikit, itu pasti jadi masalah gitu ya. Padahal seharusnya ketika kita banyak mendengar, kita akan mengurangi konflik-konflik yang terjadi gitu ya. Oke, misalnya ibu mau mendengarkan anaknya, anak mau dengerin ibunya, suami mau dengerin istrinya, istri mau dengerin suaminya, kemudian temen mau dengerin temen yang lainnya gitu ya, sahabat mau dengerin sahabatnya, saya rasa masalah-masalah akan berkurang gitu ya. Tapi kan kita enggak ya, kita maunya semua ngomong, semuanya didengar, tapi enggak ada yang mau mendengar. Nah, itulah menyebabkan banyak terjadi masalah. Sehingga kalau Anda nih konselor, calon-calon konselor yang saya ajarnya kan 60 orang lebih gitu ya. Seandainya 60 orang ini saja mampu mendengar lebih banyak daripada berbicara, mungkin kita bisa membantu masalah yang terjadi di muka bumi ini gitu ya. Setidaknya di antara keluarga kita gitu ya, di antara teman-teman gitu ya. Baiklah, saya langsung aja biar nggak lama-lama banget tentang 3M. Nah, 3M ini kalau sekarang kan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan gitu ya. Atau kalau dulu itu 3M itu adalah menguras bak mandi gitu ya, menutup air gitu ya, kemudian mengubur sampah gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau 3M ini berbeda. 3M ini adalah mendengar, memahami, merespon. Jadi mendengar yang pertama gitu ya, bahwa kita memang sebagai konselor itu diharapkan maunya keterampilan mendengar itu dengan penuh perhatian gitu ya. Oke, tidak boleh mendengar dengan tidak penuh perhatian. Maksudnya gimana? Mendengar, jangan dulu ke konseling gitu ya, teman Anda lagi ngobrol, lagi ngomong, lagi cerita, Anda dengerin dengan bermain HP, itu tidak mendengar dengan penuh perhatian gitu ya. Ibu Anda lagi ngasih tahu sesuatu, Anda mendengar sambil Anda bermain HP, itu tidak mendengar dengan penuh perhatian. Syarat menjadi konselor adalah Anda punya keterampilan mendengar dengan penuh perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami dengan cermat dan penuh makna. Jadi setelah Anda dengar, Anda pahamin gitu ya. Jangan mendengar langsung merespon. Ini gak seperti itu gitu ya. Tapi Anda harus mendengar dulu baik-baik baru Anda respon. Makanya yang ketiga, merespon dengan tepat dan positif. Apa itu artinya gitu ya? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, mendengar apa yang pertama disampaikan dengan kata-kata. Oke, ini gampang gitu ya. Menurut saya pertama, poin pertama ini gampang.
kita hanya mendengar apa yang dikatakan orang gitu ya. Misalnya saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya bahagia, saya senang sekali. Itu adalah kita mendengar apa yang disampaikan dengan kata-kata. Gampang ya gitu. Yang kedua ini mulai mendengar apa yang diperlihatkan melalui raut muka. Ini muka gitu ya, muka kita gitu ya. Muka ini nggak bisa bohong. Ini kalau saya, menurut saya, dan kebanyakan orang sebenarnya nggak bisa bohong, kecuali memang orang itu memang ahli gitu ya. Raut muka ini bisa menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Sedihkah, bahagiakah, terlukakah, itu bisa diperlihatkan lewat muka gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, si klien ngomong, saya baik-baik saja bu gitu ya. Atau kalau kalian punya teman, punya sahabat atau punya pasangan gitu ya, ketika ditanya kamu kenapa, oh saya nggak apa-apa gitu ya, tapi mukanya beda gitu ya. Nah itu Anda harus bisa membaca lewat raut muka. Yang kedua ditunjukkan melalui gerak-gerik. Ketika nanti Anda konseling atau ketika Anda berhadapan dengan seseorang gitu ya, Anda akan melihat orang-orang yang menunjukkan sesuatu melalui gerak-gerik. Misalnya ketika kita lagi ngobrol gitu ya, tapi kakinya nggak bisa gerak gitu ya, nggak bisa berhenti gerak, dia kayak mengalihkan perhatian dia ke sana. Bahkan kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang body language gitu ya, misalnya ketika ngobrol orang tuh gini gitu ya, sebenarnya mungkin hidungnya nggak gatal gitu ya, cuman ada mungkin sesuatu yang dia sembunyikan gitu ya. Ketika orang pidato gitu ya, pokoknya banyak hal, gerak-gerik itu bisa dibaca dan bisa dipahami gitu ya. Nah Anda harus mampu melakukan itu. Yang keempat, terkandung dalam perasaan dan pikiran. Jadi mendengar apa yang terkandung dalam perasaan dan pikiran. Jadi Anda harus bisa membaca perasaan dan pikiran orang yang sedang bicara dengan Anda. Anda harus bisa mendengar gitu ya, mendengar itu semua, mendengar perasaannya, mendengarkan pikirannya gitu ya. Jadi mendengar yang baik itu seperti itu gitu ya. Jadi jangan ketika orang berbicara Anda tidak mendengar pikiran dia gitu loh. Anda hanya pengen membantah aja, pengen mengoreksi aja. Nah, itu nggak bagus gitu ya. Yang kelima, mendengar apa yang ada di dalam situasi yang berkembang. Jadi mendengar itu tidak sesempit yang kita pikirkan, bahwa mendengar itu adalah gitu ya, Anda dengar barusan angin lewat gitu ya, apakah itu cuma angin gitu. Jadi kalau dalam konseling atau dalam hubungan konseling, dalam Anda sebagai calon konselor, Anda mendengar itu tidak hanya seperti itu gitu ya. Sehingga Anda mendengar itu harus dengan satu, penuh konsentrasi. Ketika Anda tidak konsentrasi, maka Anda tidak bisa mendengar dengan baik. Jadi sebelum mendengar dengannya tadi, tidak bisa mendengar dengan kata-kata, dengan memperhatikan body language-nya, memperhatikan perasaan dan pikirannya. Oleh karena itu mendengar itu harus penuh konsentrasi. Jangan sambil main handphone ketika konseling, atau jangan konseling. Anda latihan dulu, misal ketika teman Anda, orang tua Anda bercerita, Anda dengarkan dengan penuh konsentrasi. Kedua, dengan terarah langsung kepada klien dan penampilannya. Perhatikan bahkan bajunya. Bajunya ini bukan berarti bajunya bermerek atau nggak bermerek, bajunya mahal atau nggak mahal. Tapi Anda bisa perhatikan ketika orang itu baik-baik saja, biasanya dia walaupun baju ini bukan masalah mahal nggak mahal, jilbab saya ini murah gitu ya, jilbab saya ini gampang dicari di mana-mana, itu murah gitu ya. Tapi bukan itu gitu loh. Tapi ketika saya memakainya, apakah dalam kondisi kusut, dalam kondisi seperti apa gitu, bukan kayak gitu. Jadi lihat penampilannya, apakah dia sangat sembraut hari itu gitu lah. Nah itu diperhatikan. Ataukah dia tetap rapi, tetap bisa gitu. Berarti kan Anda bisa memprediksi lah gitu ya, bagaimana kondisi psikologis dia. Yang ketiga, kontak mata dengan daerah pas foto gitu ya. Jadi kalau pas foto itu kan sedada ya, segini ya kurang lebih ya, segini ya. Nah Anda lihat saya sekarang gitu ya, ini kurang lebih daerah pas foto. Ini udah saya bahas di minggu sebelumnya kalau nggak salah ya, atau di mana ya, saya lupa. Nah di daerah pos foto ini kita hanya boleh melihat ke sana sebenarnya gitu. Seperti Anda lihat saya sekarang, hanya batas itu gitu yang boleh Anda lihat gitu ya. Terus yang lainnya saya nggak boleh lihat, bukan nggak boleh lihat, cuma itu tidak boleh jadi fokus Anda gitu ya. Nggak usah lihat dari ujung kakinya, kakinya gitu ya, pakai sepatunya mahal nih gitu ya.
nggak gitu. Jadi Anda hanya memperhatikan daerah-daerah pas foto. Kemudian ada kontak psikologis, mendengar dengan kontak psikologis. Kontak psikologis gitu, ini nanti kita ada materi sendiri sebenarnya gitu ya. Udah KTPS, klien tidak pernah salah. Jadi ini prinsip yang harus Anda ingat gitu ya, dan itu sudah saya bahas di modul kalau nggak salah ya, bahwa kita harus berprinsip bahwa klien kita tidak pernah salah gitu ya. Jadi kalau dia salah gitu ya, berarti itu ada sesuatu yang terjadi sama dirinya yang mungkin mengganggu sehingga itu perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian dorongan minimal, dorongan minimal juga sudah saya jelaskan sebenarnya di modul terkait dengan Anda membantu klien untuk bercerita dengan sedikit saja tangkap. Misalnya dia lagi cerita nih, oh iya terus lalu gimana gitu ya, terus gitu kan, oke, oh iya gitu ya gitu. Kemudian ini bagian kedua, jadi Anda sudah mendengar dengan seluruh panca indera Anda gitu, kalau bahasa ininya gitu ya, Anda mendengar dengan seluruh panca indera. Nah, yang kedua itu memahami gitu ya. Jadi setelah Anda mendengar dengan baik, Anda sudah mendengar dengan penuh konsentrasi, Anda menggunakan semua panca indera Anda gitu ya. Nah, itu bahasa ininya gitu ya. Bahwa Anda mendengar itu dengan mata Anda juga kan gitu ya. Anda mendengar itu dengan penciuman Anda gitu ya. Anda mendengar itu dengan telinga Anda gitu ya. Jadi boleh dibilang juga bahwa mendengar itu mungkin dimaknai dengan sesuatu yang lebih luas, itu dengan panca indera Anda gitu ya. Nah, setelah itu semua maka Anda harus memahami. Memahami apa gitu ya. Jadi setelah Anda dengar, Anda pahami isi pikiran dan isi perasaan gitu ya. Kemana arahnya gitu ya. Jadi kadang-kadang klien itu kan pikiran dan perasaannya gitu ya, itu tidak terduga gitu. Namanya juga orang lagi dalam keadaan sesuatu yang terganggu, bisa jadi isi pikiran, isi perasaannya itu berbeda. Dan yang penting juga jangan pikiran dan perasaan itu Anda komparasikan dengan pikiran perasaan Anda sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, memahami terhadap kecenderungan pribadi. Itu maksudnya gini. Kadang-kadang kan kita pernah mendengarkan cerita yang sama gitu ya, atau masalah yang sama. Atau nanti Anda counseling dengan orang yang sedang Anda mediasi gitu ya. Kalau mediasi kan berarti Anda mendengar cerita dari dua belah pihak. Kemudian Anda harus mendengarkan kecenderungan pribadi masing-masing gitu ya. Mereka gimana gitu ya. Jadi beda kecenderungan pribadi masing-masing gitu ya. Oke. Misalnya sama dengan ketika Anda mau melakukan tes EPPS misalnya gitu ya. Itu adalah kecenderungan gitu ya, kecenderungan orang itu ngarahnya kemana sih gitu lah gitu. Jadi dari sana gitu ya. Itu memahami juga kondisi diri dan lingkungan klien kita, memahami juga masalah yang dialaminya, memahami situasi yang berkembang. Ini memahami itu dalam makna yang dalam ya gitu, jangan memahami hanya simpel-simpelnya aja. Kemudian memahami itu untuk gunanya apa gitu ya. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi klien atau kondisi counseling kita. Yang kedua, untuk mengambil kesimpulan, merumuskan kata kunci, mengembangkan konsep, dan mempersiapkan respon yang runtut. Nanti ada materi, kalau nggak salah saya keruntutan ya. Nah, di sini yang paling penting sebenarnya gitu ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita, dari omongan dia, dari bahasan dia gitu, bukan bahasannya. Kemudian kita bisa membuat kata kuncinya, atau kita membuat berarti dia dari cerita ini dia kata kuncinya adalah dia marah gitu ya, bisa gitu. Nah, yang paling penting kita punya persiapan respon yang tepat gitu ya, dan runtut, sehingga bagian yang ketiga, merespon kita tepat dan positif. Gimana sih tepat gitu ya, sesuai dengan yang klien omongin. Paling gampang gitu ya, gimana kamu tahu atau kita tahu bahwa respon kita tepat, klien kita nggak bilang enggak gitu ya. Maksudnya gimana nih gitu ya, misal gitu ya, kalian udah cerita panjang gitu ya, kemudian kita ngomong, misalnya kita refleksi, Anda
sangat kecewa dengan teman Anda, itu ya paling gampang lah ya, gitu ya. Alias teman klien konseliernya bilang, enggak, saya nggak kecewa Bu, gitu ya. Saya cuman merasa dibohongi saja. Misalnya dia nggak mau mengatakan bahwa itu kecewa, berarti Anda sudah menimbulkan, kalau di modul kan Anda menimbulkan, berarti Anda mengeluarkan kalimat yang tidak sesuai atau Anda tidak tepat gitu ya. Atau kalau Anda ngomong, oh kalau begitu itu berarti Anda kurang berusaha lebih keras. Nah itu kan juga respon yang mungkin tidak tepat ketika kalian Anda bilang, saya udah berusaha keras Bu, dia aja lulus karena ada orang dalam, bisa gitu ya gitu. Jadi jangan sampai merespon itu menimbulkan seperti yang di modul ya, reaksi mempertahankan diri dari klien Anda gitu ya. Yang kedua, merespon itu harus positif, mengarahkan kepada hal-hal yang baik bagi diri klien dan pengembangan proses konseling. Segi kebahasaan dan cara penyampaiannya baik gitu ya. Jadi omongan kita itu harus ngarah ke positif, bukan ngarah ke negatif gitu ya. Tentu Anda bisa membedakan mana bahasa-bahasa yang positif, mana bahasa-bahasa yang negatif yang bisa berpengaruh pada klien kita. Sehingga di sini kalau dibilang tepat itu apa? Tepatnya itu berarti materinya berdasarkan inti yang dikemukakan klien, materinya dalam ruang waktu yang sesuai, disampaikan dengan bahasa yang tepat gitu ya. Positif itu isi respon itu bermakna positif, bukan berarti positif itu bahasanya tidak boleh kata tidak, misalnya gitu ya, nggak gitu juga sih. Ngomong kasar nggak ada kata tidaknya, tapi kan itu tetap negatif gitu ya. Penyampaiannya diterima dengan baik, mengarah kepada pendalaman masalah, jadi bukan menjadi tidak baik gitu ya. Oke. Nah kemudian ada membuka diri. Saya akan melakukan kegiatan ini, kita akan bermain di Zoom ya. Saya rencanakan berarti kita pertemuan selanjutnya nanti saya confirm ke Anda, kita akan bermain tentang cara membuka diri gitu ya. Nah ini penting, kenapa? Karena azas keterbukaan penting dalam layanan konseling perorangan atau layanan responsif gitu ya. Salah satu layanan responsif dalam BK komprehensif gitu ya. Oke. Jadi saya masih agak lama kalau masalah itu ya. Saya belum terlalu lancar untuk BK komprehensif, tapi saya sedang belajar dan Anda juga harus belajar seperti saya gitu ya. Baik, itu saja untuk materi 3M dan membuka diri. Kita akan lanjutkan dengan bermain-main nanti di sesi selanjutnya bersama Anda gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.